Bab 1125, tidak boleh utang. Melihat Sean tidak berbicara, wajah Willy juga tampak sinis dan melirik pakaian Sean. Di sekujur tubuhnya, tidak ada satupun pakaian merek internasional. Di mata Willy, dia benar-benar sangat miskin. Di depan Sean, rasa superioritas Willy sebagai orang kaya langsung melonjak. Bahkan ponsel seharga 40 juta yang dibeli Sean untuk Catherine pun menjadi lelucon di matanya. Pesan makan. Willy sedang dalam suasana hati yang baik dan segera membuka menunya. Hai saudara, apa kamu mau minum anggur ini? Willy menunjuk daftar minuman dan bertanya pada Sean dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak mampu membelinya. Willy menunjuk daftar minuman dan bertanya pada Sean dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak mampu membelinya. Haha. Tidak menunggu Sean menjawab, Willy langsung menertawainya. Apa kamu ingin makan hidangan ini? Willy menunjuk ke sebuah hidangan mahal dan bertanya lagi. Aku tidak mampu membelinya. Sean tersenyum santai dan berkata secara inisiatif. Aduh, haha. Baiklah, kalau begitu yang ini saja. Willy tercengang dan wajahnya makin bangga. Tuan Willy, kita semua adalah teman, jangan keterlaluan. Seorang teman sekelas wanita yang memiliki hubungan baik dengan Catherine berkata sambil mengerutkan kening. Apa hubungannya dengan kamu? Kenapa? Tidak boleh memesan makanan. Bukan suruh kalian yang bayar juga. Pelayan, sajikan anggur terbaik untuk kami masing-masing 1 botol dan lauk terbaik di restoran kalian. Willy menutup menu dan berkata seolah-olah sangat sombong. Pelayan di sebelahnya tertegun, lalu segera mengangguk. Hari ini, akhirnya bertemu dengan pelanggan besar. Saudara, kita bagi rata saja. Tidak bermasalah, kan? Bagaimanapun, kamu telah menghabiskan uang 40 juta untuk membeli ponsel. Uang sekecil ini bukan apa-apa bagimu, kan? Willy menatap Sean dan bertanya dengan tatapan sinis. Ini, kami tidak membawa begitu banyak uang. Ya, bagaimana kalau kita pergi saja? Usai Willy berbicara, wajah teman sekelas lainnya langsung berubah. Si Willy sembarang pesan, mungkin biaya makan kali ini akan menelan biaya puluhan juta. Orang biasa tidak mampu membayarnya. Kenapa panik? Duduk saja. Hari ini, aku yang membayar biaya kalian. Punya Catherine juga aku yang bayar. Tapi aku tidak peduli dengan saudara ini. Willy memandang dan menunjuk pada semua orang, terakhir menatap pada Sean. Orang ini sungguh terlalu berlagak. Saudara, bagaimana menurutmu? Willy menatap Sean dan bertanya sambil mencibir. Boleh. Sean mengangguk dengan santai. Mantap. Sajikan makanannya. Willy langsung menepuk telapak tangannya. Usai memanggil, belasan pelayan berbaris memasuki ruang makan. Anggur terkenal yang mahal, anggur barat, anggur Levin Rouge, botol demi botol terletak di meja. Satu demi satu makanan lezat tampak sangat beraroma dan rasa juga semuanya disajikan. Piring hidangan yang indah, serta hiasan berwarna dan beraroma membuat semua orang terpana. Setiap hidangan di sini, mungkin harganya bisa melebihi gaji bulanan orang biasa. Ditambah dengan anggur terkenal yang mahal itu, makanan kali ini pasti bernilai lebih dari 200 juta. Belasan teman sekelas di tempat, ada yang merenung, ada yang berekspresi gelisah. Catherine malah sangat menyesal. Jika dia tahu lebih awal, dia seharusnya tidak membawa Sean untuk menghadiri reuni teman sekelas kali ini. Dengan segera, hidangan dan minuman sudah disajikan dan meja sudah penuh. Aroma harum pun menguar dalam ruangan.
Maaf Tuan, karena belanja dalam ruangan ini agak banyak, jadi perlu membayar terlebih dahulu. Seorang pelayan memegang resi yang panjang dan berkata kepada Welly dengan sopan. Aman, apa kamu takut aku tidak mampu membayarnya? Asalkan ada harganya. Berapa jumlahnya? Welly bertanya sambil membuka tas tangan yang dia bawa. Total 592 juta. Pelayan mengambil resi dan menjawab dengan senyuman. Berapa banyak? Telapak tangan Welly bergetar dan gerakan tangannya juga tiba-tiba berhenti. Tuan, total 592 juta. Setelah diskon, Anda cukup membayar 586 juta. Pelayan itu sedikit membungkuk dan mengulangi lagi. Seret! Welly tiba-tiba berdiri dan menyambar resi untuk memeriksanya. Semua orang bisa melihat dengan jelas bahwa telapak tangan Welly yang memegang resi tidak berhenti gemetar. Sean malah melirik Welly dengan tatapan sinis. Buka! Sean mengedipkan mata pada pelayan itu. Pelayan itu sangat patuh dan segera melangkah maju untuk membuka segel semua minuman di meja. Waduh! Willy melihatnya dengan cermat dari awal sampai akhir. Resi itu benar-benar tidak bermasalah. Memang karena dia memesan terlalu banyak dan semua itu hidangan termahal. Hidangan yang termahal, minuman juga yang termahal. Anggur-anggur terkenal yang tua pun makin berharga. Hanya minuman saja menyumbang lebih dari separuh total tagihan lebih dari 400 juta. Tuan, Anda ingin menggesek kartu atau uang tunai? Melihat Willy bungkam, pelayan itu pun memanggil pelan. Sean di samping malah tidak bisa menahan tawa. Mulut Willy bergerak dan wajahnya perlahan merah tersipu. Awalnya dia berpikir bahwa makanan belasan orang, semahal apapun hanya sekitar 100 juta. Seandainya dia memesan hidangan dan minuman termahal, paling hanya 200 juta, kan? Berdasarkan ekonomi keluarganya, jika berkeinginan, dia bisa sanggup menghabiskan 200 juta untuk sekali makan. Namun, pengeluaran kali ini menelan biaya lebih dari 400 juta, mendekati 600 juta. Jangankan apakah dia mampu membayar, seandainya bisa membayar, bukankah ayahnya akan mematahkan kakinya setelah dia pulang? Itu. Willy perlahan meletakkan resi, lalu melihat minuman dan hidangan di meja. Pada saat ini, hidangan sudah disajikan, pasti tidak dapat dikembalikan. Satu-satunya benda yang bisa dikembalikan adalah minuman-minuman itu, kan? Namun, saat ini Willy baru menyadari bahwa semua minuman di meja telah dibuka. Tadi dia sangat terkejut sehingga tidak menyadari bahwa Sean telah menyuruh pelayan untuk membuka minuman itu. Pada saat ini, segel minuman sudah dibuka dan tidak bisa dikembalikan maupun ditukar. Hidangan lebih tidak mungkin dikembalikan. Dia terpaksa harus mengeluarkan uang lebih dari 400 juta ini. Saat ini, jantung Willy berdarah, otot wajahnya pun berdenyut. Dia hendak saja menggesek kartunya dengan murah hati dan menghabiskan 600 juta untuk berlagak sombong. Namun, bagaimana bisa dia mengeluarkan uang sebanyak itu sekaligus pada saat ini? Itu, utang dulu. Nanti sore aku lunasi tagihannya. Willy kembali berdeham dan berkata pada pelayan, Maaf Tuan, kami tidak menerima utang maupun menandatangani tagihan. Namun, pelayan itu malah menggelengkan kepalanya. Dia bahkan tidak kenal Willy. Bagaimana mungkin membiarkan dia utang? Bab 1126, Kaya dan Berkuasa. Mendengar itu, dalam hati Willy merasa tersinggung. Namun, jika dia tidak melunasi tagihan, pelayan tidak akan pergi. Dia menjadi serba salah pada saat ini. Aku keluar terburu-buru hari ini, sehingga tidak membawa uang sebanyak itu.
Bagaimana kalau kita bagi rata saja? Willy terdiam cukup lama, lalu menatap teman sekelas lainnya. Hehe. Namun, sama sekali tiada yang menjawabnya. Jonathan yang sebelumnya paling banyak omong juga menundukkan kepala dengan diam dan patuh. Aku sedang bertanya sama kalian, bagi rata oke? Willy tahu bahwa berbuat seperti ini sangat memalukan, tetapi dia tidak ada pilihan lain. Tuan Willy, tiada artinya kamu berbuat seperti ini, kan? Barusan tadi kamu bilang hari ini kamu yang traktir. Setelah memesan begitu banyak, sekarang malah menyuruh kami bayar. Apa maksudmu? Seorang gadis mengerutkan kening sambil menatap Willy, nada bicaranya sangat kesal. Tagihan lebih dari 400 juta, meskipun bagi rata, setiap orang juga harus menanggung lebih dari 20 juta. Di antara orang-orang di sini, siapa yang sanggup membayarnya? Kenapa? Memang aku yang memesan makanannya, tapi apa kalian tidak mau memakannya? Willy menampar meja dan berteriak pada gadis itu. Pokoknya, aku tak punya uang sebanyak itu. Gadis itu sangat marah dan menoleh ke samping. Aku juga tidak ada. Sudahlah, kita tidak usah makan lagi. Tuan Willy, kamu makan sendiri saja. Ayo, bubar. Semua orang berdiri, ternyata ingin meninggalkan tempat. Dari awal sampai akhir, Willy menunjukkan keunggulannya. Siapa suruh dia sok berlagak? Alhasil, sekarang menyuruh orang lain membayar atas keangkuhannya. Tidak ada orang bodoh. Meskipun mereka ada uang, juga tidak akan mengeluarkannya. Melihat reuni teman sekelas akan bubar begitu saja. Biar aku saja. Pada saat ini, semua orang mendengar suara yang keras dan jelas. Seret! Mata semua orang secara serentak tertuju pada Sean. Orang yang berbicara adalah Sean. Catherine, serta beberapa sahabatnya pada menatap dengan mata terbelalak. Sean ingin membayar. Apakah dia benar-benar memiliki uang sebanyak itu? Apanya kamu? Dengarkan baik-baik, ini 520 juta, bukan 5,2 juta. Willy menggertakkan giginya dan berkata sambil menatap Sean. Namun, Sean malah mengabaikannya. Dia membayar tagihan juga bukan ingin membantu Willy. Saat Catherine masih sekolah, kalian juga sangat baik padanya. Aku ada di Angkatan Darat dan tidak bisa kembali tepat waktu, tapi dalam hatiku selalu mengingat kebaikan kalian. Hari ini aku akan mentraktir kalian makan. Ini adalah niat baikku terhadap setiap teman baik Catherine. Ketika Sean mengatakan itu, Catherine dan teman-teman baiknya merasa sangat nyaman. Berhentilah berpura-pura. Bayar dulu. Willy menggertakkan gigi dan berkata pada Sean. Sean merogoh pelukannya dan mengeluarkan beberapa kartu. Gesek kartu. Sean memilih kartunya, mengambil sebuah kartu bank dan menyerahkannya kepada pelayan. Melihat Sean menggesek kartu dengan heroik, beberapa teman sekelas wanita juga menunjukkan kekaguman mereka. Kartu bank terletak di depannya. Namun, pelayan itu tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Sebaliknya, dia melihat beberapa kartu lain di tangan Sean. Tuan, apa saya boleh melihat kartu Anda dulu? Pelayan itu terbelalak. Dia menunjuk pada kartu di tangan Sean. Yang mana? Sean tercengang dan meletakkan kartu itu di meja. Pelayan itu perlahan mengulurkan tangan dan mengambil salah satu kartu dengan kedua tangannya. Sean sedikit mengernyit. Dia ingat bahwa ini adalah kartu platinum Hotel Regal yang Zion berikan kepadanya. Katanya bisa menikmati perlakuan VIP yang termewah di setiap cabang Hotel Regal dan gratis tagihan. Namun,
Restoran ini bukan milik Hotel Regal. Kenapa pelayan ini bisa mengenalinya? Ini. Pelayan itu terbelalak dan menyentuh huruf timbul di kartu platinum itu dengan tangannya. Matanya dipenuhi dengan kekejutan. Orang-orang seperti Willy dan Catherine juga merasa bingung. Apa yang terjadi? Tuan, Anda tolong tunggu sebentar. Pelayan mengangkat kepalanya dan mengatakan sesuatu pada Sean, lalu berbalik dan pergi. Hei, bukankah kamu mau menagih? Kenapa? Tidak jadi? Willy tercengang, lalu menatap Sean sambil mencibir. Orang lain juga sangat bingung. Apa yang terjadi? Sean bilang ingin melunasi tagihannya. Kenapa menakuti pelayan itu? Selain itu, apa sebenarnya kartu di tangan pelayan? Tak. Saat semua orang bingung, terdengar bunyi langkah kaki tergesa-gesa di luar pintu. Seorang pria muda berjas masuk. Dia terlihat sangat cemas. Papan nama di dadanya menunjukkan bahwa dia adalah manajer umum hotel ini. Tuan Zen, tuan ini. Pelayan yang keluar itu memperkenalkan kepada pemuda. Oh, Anda adalah Tuan Lane, kan? Saya tidak tahu kedatangan Anda. Benar-benar maaf. Tuan Zen melangkah maju dan menjabat tangan Sean dengan kedua tangan dan tampak sangat kagum. Adegan ini sekali lagi membuat Willy dan yang lainnya tertegun di tempat. Apa yang terjadi? Apakah Sean memiliki status tertentu yang luar biasa? Terlalu sungkan. Sean berjabat tangan dengan Tuan Zen dan sudah mengerti dalam hatinya. Tampaknya Swiss Grand Hotel ini juga merupakan industri dari grup Banyan. Tuan Lane, kenapa Anda tidak mengeluarkan kartu platinum dari tadi? Kalau ada kekurangan dari pelayanan kami, harap dimaafkan. Aku minum segelas ini untuk menebus kesalahanku terhadap Tuan Lane. Di bawah pandangan semua orang, Tuan Zen menuangkan segelas penuh anggur untuk dirinya sendiri, kemudian meneguknya. Sikap yang sangat hormat ini tidak seperti berpura-pura. Leo, semua belanja Tuan Lane di ruangan ini tidak dipungut biaya. Selain itu, kalau Tuan Lane membutuhkan sesuatu, harus memenuhinya tanpa syarat. Setelah habis minum, Tuan Zen memberi instruksi kepada pelayan di belakangnya. Baik. Pelayan itu segera mengiyakannya. Sedangkan Willy, Catherine dan yang lainnya sontak melebarkan mata dan merasa kepalanya berdengung. Mereka sama sekali tidak bisa mempercayai telinga dirinya, semuanya gratis. Lebih dari 400 juta, hampir 600 juta semuanya gratis. Betapa menakutkannya status Sean. Jika kamu menghabiskan 600 juta untuk makan, mungkin orang lain hanya merasa kamu banyak uang. Namun, jika kamu belanja 600 juta, bos tidak menagih 1 sen pun dari kamu. Maka, itu tidak sesederhana ada uang. Ini pasti tokoh besar dengan status yang sangat dihormati. Memikirkan itu, tatapan semua orang terhadap Sean berubah lagi. Kaya, mungkin tiada apa-apanya. Namun, kalau kaya dan berkuasa, tidak ada yang berani meremehkan. Bab 1127, tidak boleh makan, pergi saja. Terima kasih. Sean mengangguk ringan dan mengambil kembali kartu platinum itu. Tuan Lane, Anda terlalu sungkan. Saya tidak akan mengganggu acara kumpul-kumpul Anda dengan teman-teman. Kalau ada keperluan, hubungi saya kapan saja. Tuan Zen segera melambaikan tangannya, lalu membungkuk mundur bersama pelayan. Tindakan yang hormat itu seolah-olah menganggap Sean sebagai raja. Kret! Pintu ruangan tertutup. Semua orang di ruangan ini tetap hening. Semua orang berdiri di tempat dan menatap Sean dengan mata lebar. Ada kekejutan,
Ada kekaguman, juga ada penasaran di matanya. Mereka harus mengakui bahwa sebelumnya mereka telah meremehkan Sean. Dalam konteks Sean, sudah tidak membutuhkan uang untuk mempertahankan martabatnya lagi. Wajahnya lebih bermanfaat dari kartu. Duduk saja. Sean melambaikan tangan dengan lembut, lalu duduk. Karena dia telah mengatakannya, makanan ini sebagai ucapan terima kasih kepada teman-teman baik Catherine. Tentu saja harus menikmati dengan baik. Ah, bagus. Hingga Sean berbicara, barulah semua orang duduk. Namun, suasana dalam ruangan saat ini sudah mengalami perubahan signifikan. Willy tidak lagi memiliki rasa superioritas seperti sebelumnya. Wajahnya merah tersipu. Meskipun Sean tidak mengeluarkan uang untuk makan kali ini, juga bisa dikatakan Sean yang traktir. Jika bukan karena Sean hari ini, mungkin mereka menghabiskan semua tabungannya pun tidak mampu membayar makanan ini. Catherine, apa dia pacarmu? Beberapa sahabat Catherine tidak tahan tertarik dengan Sean. Mendengar pertanyaan itu, Catherine agak ragu. Dia tahu bahwa Sean anggap dia sebagai adiknya. Selama ini, dia juga menganggap Sean sebagai kakaknya. Secara logis, ada orang menyukai Sean adalah hal yang baik. Sebagai adik, dia harus mendukungnya. Namun, entah kenapa, begitu dia memikirkan ada gadis-gadis lain akan muncul di sisi Sean di masa depan, dia merasa tidak nyaman. Iya, dialah orangnya. Catherine mengangguk serius dan berkata dengan tegas. Ah, kalau begitu, apa pekerjaannya? Kenapa dia begitu hebat? Kekecewaan yang mendalam tampak di wajah para gadis. Jika Sean dan Catherine tidak memiliki hubungan yang pasti, mereka masih ada kesempatan. Sekarang, mereka hanya bisa merasa iri. Aku juga tidak tahu. Catherine berpikir sejenak. Dia benar-benar tidak tahu apa pekerjaan Sean. Jika dipikirkan, Sean tampaknya menganggur dan hanya memiliki sedikit biaya pensiun. Namun, dia benar-benar tidak mengerti dengan situasi hari ini. Baiklah. Beberapa gadis ini saling mengenal, sehingga tidak banyak bertanya. Hanya traktir makan. Aku hanya keluar terburu-buru. Willy terdiam cukup lama dan ingin mencari harga dirinya. Apa bisa makan? Kalau tidak bisa makan, pergi saja. Namun, Sean sama sekali tidak segan terhadapnya. Satu kalimat membuat Willy merah tersipu, dalam hatinya sangat marah. Apa kamu pikir aku tidak pernah makan? Willy langsung berdiri lalu menatap Jonathan di sampingnya. Betapa canggung jika dia pergi sendirian. Jadi, dia ingin Jonathan pergi bersamanya. Namun Jonathan menundukkan kepala dan tidak berniat pergi bersamanya. Lelucon, siapapun bukan orang bodoh. Di depan meja yang penuh dengan anggur dan hidangan yang enak, pergi dengan perut lapar, bukankah sangat bodoh? Hal yang terpenting adalah siapa yang tidak menyadari Sean kaya dan berkuasa. Jika kamu bisa berteman dengan orang seperti ini, pasti bukan hal yang buruk. Jadi Jonathan membuat pilihan bijak pada saat ini. Willy menjadi makin geram, menggertakkan gigi dan berbalik untuk pergi. Akhirnya menjadi tenang. Kak Sean, kamu tidak tahu? Willy suka berlagak sombong. Benar, mentang-mentang keluarganya ada uang, sehingga tidak sadar diri. Biasanya sering berlagak di depan kami. Begitu Willy pergi, ada beberapa teman sekelas mulai menjelekkannya. Sean hanya tersenyum tanpa sepatah kata pun. Hanya sesekali mengambilkan lauk untuk Catherine. Awalnya, Catherine merasa agak malu. Dia tidak mengenal beberapa hidangan, bahkan tidak tahu cara makannya.
Untungnya, Sean ada di samping. Hal ini membuatnya terasa sangat nyaman. Mungkin ini adalah rasa nyaman. Catherine melirik Sean secara diam-diam dengan kegirangan hati. Oh, kenapa kamu sudah mulai makan? Tidak menungguku. Saat ini, seorang pemuda masuk lagi, pakaiannya sangat berkelas. Kret! Pemuda itu duduk dan melempar kunci Mercedes-Benz ke meja. Maxwell? Kenapa kamu datang ke sini? Seorang gadis bertanya dengan sedikit mengernyit. Bagaimanapun, mereka tidak mengundang Maxwell hari ini. Omong-omong, Maxwell jauh lebih menyebalkan dari Willy. Kondisi keluarganya mirip dengan Willy, tetapi kesombongannya bahkan lebih parah daripada Willy. Mentang-mentang keluarganya kaya, sehingga sangat sombong. Semua orang merasa sebal terhadapnya, tetapi mereka tidak berani mengatakannya, sehingga hanya bisa menghindar darinya. Justru karena itu, mereka tidak mengundang dia pada reuni teman sekelas hari ini. Kenapa aku ke sini? Kalau aku tidak ke sini, apa kalian sanggup belanja di sini? Maxwell melirik anggur terkenal di meja saat mengambil sendok dan merasa agak terkejut. Apa kalian tidak sadar diri? Apa kalian mampu minum anggur ini? Joe Nathan, Volkswagen Centena di lantai bawah milikmu kan? Sudah banyak tahun masih belum ganti? Rainy, kamu juga belum selesai bayar kredit rumah sudah begitu boros. Begitu Maxwell duduk langsung tidak berhenti mengoceh. Dari pembicaraannya terdapat rasa superioritas yang kuat. Orang-orang di depannya pun dianggap tak berharga. Meskipun mereka tahu kepribadian Maxwell, mereka tetap merasa tidak menyenangkan. Namun, mereka hanya bisa menahannya. Aku lihat ada sepeda sewa yang parkiran di lantai bawah. Siapa di antara kalian yang menggunakannya? Apa kalian tidak sadar diri? Masih berani memesan semeja makanan ini? Terutama kamu, Catherine. Lihat saja, semua orang lebih sukses darimu. Apa kamu mampu menikmati hidangan seperti ini? Maxwell menyelangkan kakinya. Nada bicara dan ekspresinya penuh dengan penghinaan. Seolah-olah Catherine dan yang lainnya sama sekali tidak pantas menyantap makanan seperti itu. Awalnya Sean tidak ingin menghiraukan Maxwell, tetapi ketika dia mendengar menghina Catherine, Sean langsung mengerutkan kening. Aku sedang berbicara dengan kamu, Catherine. Kamu tidak bekerja dengan baik di panti asuhan, malah datang ke sini. Plak! Maxwell belum selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara tamparan yang nyaring. Ucapan Maxwell juga langsung berhenti.